Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo encang-encing pajak. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait pajak restoran serta 3 fakta menarik tentang pajak restoran. Penasaran? Cus kita bahas. Pertama-tama yang harus diketahui encang-encing pajak, adalah atas makanan dan atau minuman yang encang-encing pajak beli di restoran itu dikenakan pajak. Tarifnya 10% dari total pembelian. Misalnya gini. Encang-encing pajak beli makanan di restoran dengan harga Rp25.000. Dan beli minuman dengan harga Rp5.000. Sehingga total pembelian menjadi Rp30.000. Atas Rp30.000 dikenakan pajak dengan tarif 10% yang menjadi Rp3.000. Maka jumlah yang harus dibayarkan encang-encing pajak atas pembelian makanan dan minuman tersebut adalah Rp33.000. Jadi, pajak di restoran dibayar oleh encang-encing pajak yang dititipkan lewat restoran. Bukan uang operasional restoran itu sendiri yang disetorkan kepada pemerintah. Jadi kalau ada restoran yang gak narik pajak atau bahkan ketahuan gak bayar pajak, laporin ke pemerintah daerah ya. Karena itu uang encang-encing pajak yang seharusnya diterima oleh pemerintah. Selanjutnya Mimin mau ngasih tahu 3 fakta menarik tentang pajak restoran. Yang pertama, pajak restoran sudah berubah nama menjadi pajak barang dan jasa tertentu atau yang biasa disingkat PBJT. Kok bisa? Sesuai dengan Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang termasuk objek PBJT meliputi tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, jasa kesenian dan hiburan serta makanan dan atau minuman. Jadi makanan atau minuman yang encang-encing pajak beli di restoran masuk ke dalam PBJT atau pajak barang jasa tertentu. Fakta menarik yang kedua. Restoran yang tidak menyediakan meja, kursi, dan atau peralatan makan dan minum tidak bisa dipungut pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT. Misalnya gini. Toko roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain, pabrik roti. Kemudian didistribusikan melalui toko roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, toko roti A tidak memenuhi kriteria restoran. Sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT. Melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Fakta menarik yang ketiga. Apa bedanya keterangan PB1, pajak restoran sama PPN yang ada di struk transaksi? PB1 dengan pajak restoran dalam struk sebenarnya sama saja. PB1 merupakan singkatan dari pajak pembangunan 1 yang biasa digunakan pada sistem kasir lama sebagai kode bahwa telah dipungut pajak restoran. Sedangkan yang terbaru biasanya menuliskan pajak resto. Kalau perbedaan keterangan PPN dengan pajak restoran jelas berbeda ya encang-encing pajak. PPN baru dapat dikenakan ketika restoran tidak menyediakan meja, kursi, dan atau peralatan makan dan minum. Nah karena encang-encing pajak udah tahu perbedaannya. Ditegur ya kalau ada restoran yang masih salah dalam nerapin aturan perpajakannya. Sekian video kali ini. Tunggu video selanjutnya untuk lebih tahu tentang perpajakan daerah khususnya di Kota Depok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.